Pemirsa, lagi-lagi kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan KPK. Kali ini giliran Bupati Kuantan Singingi Riau Suhardiman Ambi. Suhardiman menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih Jakarta bersama Sekretaris Daerah Kwansing Zulkarnain. Sebelumnya, KPK telah memberikan ultimatum kepada Suhardiman dan Sekda Kwansing agar segera menyerahkan diri terkait OTT di daerah itu sebelumnya. Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang diduga berkaitan dengan suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kwansing. Ya, pemirsa, kita langsung menuju ke KPK melihat perkembangan terkini kasus tersebut. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, untuk menyingkat waktu karena ini sudah sore ya, menjelang malam nih. Mungkin teman-teman sudah menunggu. Untuk pengambilan gambar sudah dapat ya dari teman penyidik. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Senggigi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini kami sampaikan ini sudah yang ke-7 kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU). Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025 mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan. Kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melakukan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kwansing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kwansing periode 2021-2026 dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri. Dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di
Hasta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuansing, Kuantan Senggigi ya. Bahwa pada bulan April 2025 Pemkab Kuansing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat 2 calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua saudara ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah 1 unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuansing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari Bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya ZKN juga diduga memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama, yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR
pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretaris daerah Kwansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kwansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian 1 unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,3